Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'adza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa ala azwaji Sayyidina Muhammad wa ala zurriyati Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman kathiran kathira. Alhamdulillah, alhamdulillahi amata wa ahya, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa, alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal fitri wal adha. Ashhadu an la ilaha illallah faqad dhalla dhalalan ba'ida wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa may yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa salli wa sallim ala sayyidina wa habibina al-mustafa nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah usikum ibadallah alladhi ya'wi ilayhi man ittaqah wa la ya'dhub idrakum man asah, wa uhazzirukumul ghaflata 'anil amril mudil fa innakum matlubun wal matlubu awla bil wajal wa innakum mas'ulun wal mas'ulu ahaqqu bi tashihil amal. Farahimahullah imra'an akhadha fi islahi zadi tayaqqud li yawmi ma'adi. Qala ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang malam gemuruh takbir, tahlil, tahmid bersahutan, menggetarkan jiwa, menyentuh relung-relung kalbu jiwa orang-orang yang beriman. Pagi hari ini kita berkumpul walaupun penuh kebersamaan, walaupun dengan perbedaan. Ada yang berjalan kaki, ada yang menaiki kendaraan, tua, muda, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak. Ada yang suasana hatinya saat ini sedang bergembira, dan ada juga yang saat ini suasana hatinya sedang bersedih karena baru saja ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, anak, orang tua yang biasa kita setelah pulang sholat Idul Adha, kita cari kedua orang tua kita genggam erat tangannya untuk mintakan ampun dan maafnya. Namun banyak yang sholat Idul Adha saat ini sudah tidak berjumpa dengan mereka. Kemana? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena ajal yang datang tiba-tiba. Kenapa? Karena ketika sudah datang ajal, la yastakhirun, tidak bisa dimundurkan ataupun tidak bisa dimajukan. Walaupun dengan pandemi COVID-19 yang masih merajalela menyerang seluruh dunia dengan protokol kesehatan yang ketat, namun
kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju rumah Allah, melaksanakan sekaligus menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bulan ini adalah bulan Zulhijjah, yang dimana bulan penuh dengan keutamaan-keutamaan dan banyak sejarah terjadi di bulan Zulhijjah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Nabiullah Adam alaihi salam diterima taubatnya pada tanggal 1 Zulhijjah setelah ratusan tahun bertaubat. Tanggal 1 Zulhijjah Nabiullah Adam diterima taubatnya. Nabi Allah Isa menurut riwayat dilahirkan pada tanggal 4 Zulhijjah. Begitu pula Nabi Allah Musa dilahirkan pada tanggal 5 Zulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Namun demikian, ada sejarah atau tarikh yang tidak mungkin dilupakan oleh umat Islam, yaitu sejarah ketakwaan dan ketaatan kekasih Allah, Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya yang saat ini kita peringati. Kadang kehidupan ini, harta, tahta menjadikan kita lupa kepada zat yang maha kaya. Pangkat, jabatan, kedudukan menjadikan kita semakin jauh kepada zat yang maha pengambil pangkat dan jabatan. Hari ini dikisahkan Nabi Allah Ibrahim pernah suatu ketika beliau berkurban 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, 100 ekor unta. Manusia yang menyaksikan ketika itu berdecak kagum kepada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim adalah seorang manusia dan sekaligus nabi. Sampai-sampai Jibril pun mengagumi kedermawanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Keluar sifat kemanusiaannya Nabi Ibrahim. Apa dia katakan? Seandainya aku punya anak dan Allah perintahkan aku untuk mengorbankannya, niscaya akan aku korbankan anakku tersebut. Beliau berkata demikian karena belum memiliki seorang anak. Lambat laun kisah cerita Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Hajar. Ketika Nabi Allah Ibrahim sudah berusia 86 tahun, beliau dikaruniai seorang anak, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Singkat cerita, ketika Nabi Allah Ismail sudah beranjak dewasa atau berumur balik, di situ Nabi Allah Ibrahim mimpi, tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah. Nabi Allah Ibrahim mimpi. Apa mimpinya? Penuhi nazarmu wahai Ibrahim. Ternyata perkataan Ibrahim ketika itu, seandainya aku punya anak, akan aku sembelih dan akan aku korbankan, itu dianggap nazar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ke-8 beliau bermimpi, penuhi nazarmu. Akan tetapi Nabi Allah Ibrahim belum yakin apakah mimpi ini datangnya dari syaitan atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ke-8 ini disebut dengan malam Yaumut Tarwiyah atau hari perenungan. Ya tarawwa Ibrahim ahuwa minallah am minasyaitan. Merenung Nabi Ibrahim mimpi ini, apakah datangnya dari Allah atau datangnya dari syaitan. Keesokan harinya bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, kembali Nabi Allah Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuhi nazarmu wahai Ibrahim, penuhi nazarmu, sembelih anakmu. Tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim yakin bahwa mimpi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan disebut dengan Yaumu Arafah. Arafa Ibrahim annahu minallah, yakin bahwa
Mimpi yang datangnya tanggal 9 Zulhijjah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita disunahkan berpuasa baik di tanggal 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah. Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shamahu," barang siapa yang berpuasa pada hari tarwiyah, u'tiyal ajri, aku akan membalas dengan balasan pahala ma la ya'lamhu illallah, yang tidak diketahui balasannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang berpuasa tanggal 8 Zulhijjah. Bagaimana orang yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man su'ila, ditanya Rasulullah, apa keutamaannya ketika kita berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah? Man shoma yauma Arafah yukaffiru dzunubal madiyah wal baqiyah. Seandainya kita berpuasa kemarin di tanggal 9 Zulhijjah, niscaya kita akan mendapatkan ampunan dosa yang lalu dan yang akan datang. Tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim sudah yakin akan datangnya mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil Ismail anaknya. Ini tercantum dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah beranjak dewasa, sudah berumur akil balik, inni ra'aitu fil manam, ya Ismail, aku bermimpi dalam tidurku. Apa mimpinya wahai ayahku? Anni asbahuka, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Ditanya pendapatnya Ismail. Apa jawaban Ismail? Ya abatif alma tu'mar, kerjakan wahai ayahku apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika keduanya sudah yakin dengan perintah Allah, iblis tidak pernah tinggal diam untuk menggoda. Ketika iblis menggoda Nabi Allah Ibrahim untuk tidak menyelenggarakan penyembelihan Ismail, Nabi Allah Ibrahim mengambil kerikil-kerikil untuk melempar iblis. Tidak berhasil iblis menggoda Nabi Allah Ibrahim, pindah ke Ismail. Ismail digoda agar tidak mau disembelih oleh ayahnya. Tidak berhasil juga iblis menggoda Ismail. Ketika Ibrahim dan Ismail tidak berhasil digoda, iblis belum selesai, pulang ke rumah. Dia menggoda ibu dan ibundanya Ismail, Siti Hajar. Digoda oleh iblis bahwasanya anaknya akan disembelih oleh Ibrahim. Akan tetapi Siti Hajar pun tidak bergeming dengan godaan-godaan iblis. Dilempar iblis dengan kerikil-kerikil tajam. Itulah yang disebut saat ini lempar jumrah. Ketika kita pergi haji, ada rukun lempar jumrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika keluarga kita dijauhi, digoda oleh iblis, ingat, godaan iblis kepada Ibrahim dan alaihissalam itu lebih besar. Mudah-mudahan keluarga kita terbebas dan tidak tergoda daripada godaan-godaan iblis. Laknatullah alaih. Dapat kita ambil pelajaran di sini tentang sejarah pengorbanan Ismail. Yang pertama, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang bapak, jadilah seorang ayah yang demokratis, seorang bapak yang adil, seorang ayah yang bijaksana. Contoh ketika Ibrahim dapat perintah besar untuk menyembelih Ismail, tidak semerta langsung disembelih Ismail, akan tetapi diajak musyawarah. Fanzur maza tara, bagaimana wahai anakku, apakah engkau terima akan aku sembelih? Apa kata Ismail? Ya abatif al, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jadilah
orang tua yang bijaksana dalam mendidik anak-anak kita menuju ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini seorang wanita kelak akan menjadi seorang ibu. Contohlah Siti Hajar, profil ibu rumah tangga yang senantiasa selalu mendukung, selalu mendoakan Ibrahim kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saat ini masih anak-anak, remaja, dewasa, contoh kesalehan, contoh ketakwaan Ismail alaihi salam dengan keimanan yang tertancap dalam hati, ketakwaan yang tinggi untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah dan menjalankan ketaatan dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Keluarga yang hebat niscaya akan mendapatkan sebuah negara yang kuat dan hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkat ketakwaan dan keimanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam, turun malaikat Jibril untuk menggantikan pengorbanan Ibrahim. Ismail digantikan dengan seekor kambing besar yang dibawa dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Ditutup dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran tentang pengorbanan, tentang kurban dalam agama Islam ini sangat penting dan sangat ditegaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas beliau berkata, "Man wajada sa'atan." Barang siapa yang mampu mengeluarkan satu ekor kambing atau penyembelihan, walam yudhih, dan dia tidak mau menyembelih seekor kurban, fala yuqarrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali engkau mendekati musolah-musolah kami atau masjid-masjid kami. Mudah-mudahan yang hari ini belum dapat berkurban, tahun-tahun yang akan datang, ketika Allah masih percaya kepada kita, ketika Allah masih percaya Allah memberikan rezeki kepada kita, ketika Allah masih percaya kepada Allah kita mendapatkan umur yang panjang, kita bisa melaksanakan kurban dengan rizki yang berlimpah sekaligus berkah. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan, wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mattasalat 'ainun binadhar wa udhunun bi khabar. Qala ta'amma ba'du, fa ya ayyuhan nas
اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عنا عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا واهب العطيات اللهم أعز الإسلام وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته